Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Kita akan segera memulai acara ini dengan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Dr. Fadlizon MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, di sini ada anggota DPR RI, Bapak Ahmad Dhani, pengawas Komisi 10, pengawas saya. Kemudian Bapak Kamru Samad, anggota DPR RI, Ibu Mulan Jamila, anggota DPR RI, Pak Hasim Joyo Hadikusumo sebagai Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya. Saya mulai dengan pantun ya. Warna memudar lukisan tua, kisahkan cerita di masa lampau. Benda pusaka sangat berharga, warisan leluhur sangat memukau. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, terutama Pak Hasim, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya. Yang tentu di dalam Museum dan Cagar Budaya ini ada sekitar 18 museum paling sedikit. Tapi ada beberapa tambahan lagi, ada Museum PDRI, ada Gua Harimau, nanti ada museum lagi maritim di Belitung dan beberapa museum lagi. Lalu ada Galeri Nasional, ada Cagar Budaya, ya tentu saja termasuk museum ini. Dan kita berharap bahwa dengan kehadiran Dewan Penyantun, nanti Pak Hasim akan membentuk kelengkapan dari Dewan ini, anggotanya. Kita harapkan adalah para pengusaha, peminat, filantropis yang mempunyai kepedulian terhadap budaya dan peradaban Indonesia. Sehingga kerja Kementerian Kebudayaan sangat terbantu nantinya gitu. Terutama dalam bagaimana mengakselerasi, mempercepat pemajuan kebudayaan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, jadi Pak Hasim, jumlah museum kita di Indonesia itu hampir 500 buah. Grade-nya macam-macam, ada grade A, grade B, grade C. Kepemilikannya ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten kota, ada swasta dan ada perorangan. Kemudian spektrumnya juga sampai ke tingkat desa. Beberapa waktu lalu dalam kunjungan kerja saya ke Nusa Tenggara Barat, itu saya meresmikan Museum Desa Genggelang namanya. Jadi desa adat mempunyai museum. Kita sekarang ikut mendorong di desa-desa juga ada museum, terutama di desa-desa yang mempunyai tradisi kuat dan masyarakat adatnya. Kemudian museum yang menjadi bagian dari pemerintahan memang mendapatkan dukungan dari Kementerian Kementerian Kebudayaan melalui DAK itu untuk yang mempunyai standar A itu ada bantuan 2 miliar rupiah, standar B 1,5 miliar rupiah, dan standar C itu 1 miliar rupiah.
itu untuk non-fisik. Jadi untuk kegiatan-kegiatan sehingga menghidupkan. Begitu juga dengan taman-taman budaya. Tetapi memang konsentrasi museum ini kebanyakan di Pulau Jawa. Ini harus diakui. Kemarin 2 hari lalu saya bertemu dengan museum-museum yang ada di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri ada 42 museum. Jadi hampir 10% museum yang ada di Indonesia itu ada di Yogyakarta. Jadi kita berharap nanti di daerah-daerah juga tumbuh museum-museum baru. Dan mudah-mudahan ke depan Indonesia ini menjadi negeri ribuan museum gitu. Mungkin 1000 museum dulu ya. Ini sesuai juga semangat dari komunitas Asosiasi Museum Indonesia. Kita ingin menjadikan ini negeri beribu museum. Karena banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh bangsa, pahlawan-pahlawan bangsa yang belum ada museumnya. Tapi museum ini bukan hanya menjadi tempat pameran artefak yang statis. Kita ingin museum ini seperti Museum Nasional ini menjadi ruang pamer, tapi juga ruang budaya, ruang peradaban yang hidup dengan berbagai macam aktivitas, menjadi semacam kantong kebudayaan, enklave kebudayaan yang kuat. Dan dengan demikian kita berharap ini Museum Nasional ini menjadi benchmark untuk di daerah-daerah. Kita banyak menemukan museum-museum di daerah memang membutuhkan dukungan. Kemarin juga di Museum NTB, Museum Negeri NTB, ada sekitar hampir 3.000 naskah lontar, tapi belum pernah diteliti, belum pernah didata. Jadi teronggok begitu saja di dalam lemari. Jadi sayang sekali. Padahal ini manuskrip-manuskrip yang mungkin sangat berharga. Karena dulu negara Kertagama juga ditemukan di NTB, Pararaton juga ditemukan NTB, dibawa ke Belanda dan akhirnya baru dikembalikan lagi. Lalu selain museum, cagar budaya kita juga luar biasa banyak. Masih banyak yang diperlukan ekskavasi. Saya tahu Pak Hasim adalah orang yang sangat peduli kepada ekskavasi. Salah satu yang mungkin menjadi PR kita adalah menjadikan Museum Majapahit. Jadi kita belum punya Museum Majapahit, yang ada baru Pusat Informasi Majapahit. Nah, kita berharap dimulai segera pembangunan Museum Majapahit. Kemarin kepada Bappenas kita usulkan agar kawasan Trowulan itu menjadi kawasan Majapahit, ini menjadi proyek strategis nasional PSN. Sudah kita surati. Kemudian juga Sangiran juga menjadi PSN. Jadi ada 2 yang kita usulkan. Mudah-mudahan diterima oleh Presiden sebagai proyek strategis nasional, Sangiran dan Majapahit. Dengan demikian ada perhatian khusus. Kita lihat sekarang ini juga hampir jadi adalah Muara Jambi. Muara Jambi ini adalah satu situs abad ke-6, abad ke-13 yang berisi banyak candi-candi Buddha di kawasan sekitar 4.000 meter persegi, 4.000 hektar. Dan kita berharap nanti ini bisa menjadi semacam satu kantong budaya yang penting sekaligus destinasi budaya, destinasi wisata dan sejarah. Selain itu Pak Hasim, kita juga ingin menggalakkan museum-museum terbuka, open air museum. Nah, kemarin kita baru meresmikan Taman Arkeologis Leang-Leang, yang di situ banyak lukisan-lukisan purba dan masih banyak yang masih ibaratnya masih perawan gitu ya. Karena belum ada stepnya, belum ada tangganya, dan kita melihat juga penelitian-penelitian di sana cukup masif. Ada juga yang tertua sekarang itu di sana di Leang Karampuang, usianya sampai 52.000 tahun. Dan ini sudah dilakukan uji dengan uranium series. Jadi sangat presisi, sangat akurat. Kemudian di Kalimantan, di Gua Sangkurilang, ini belum dilakukan lebih intensif. Dan juga ada di Sumatera Barat, ini yang diteliti sebelumnya oleh Dubois. Sebelum Dubois menemukan Pithecanthropus erectus, dia adalah dokter di Payakumbuh. Kemudian menemukan gua lidah air dan ada jejak peradaban di situ, umurnya kira-kira 63.000 sampai 73.000 tahun. Barulah kemudian karena tidak menemukan manusia purbanya, Dubois datang ke Jawa Timur dan menemukan Pithecanthropus erectus di tahun 1892 ketika itu.
Jadi kekayaan kita ini luar biasa, kekayaan budaya kita ini seringkali secara klise kita mengatakan kita ini adikuasa di bidang budaya, di bidang ekonomi, militer, politik mungkin belum, tapi di bidang budaya kekayaan kita ini luar biasa. Dan kita bisa menjadi ibu kota kebudayaan dunia. Kita menyebutnya ini bukan hanya diversity, tapi mega diversity. Kemudian kita juga tadi dengan contoh-contoh tadi dan pameran ini, kita ingin reclaim kembali bahwa kita adalah peradaban yang tertua. Ya, kalau arkeolog mengatakan salah satu yang tertua, tapi kita beranilah sebagai politisi mengatakan kita ini adalah peradaban yang tertua di dunia. Karena Homo erectus 50-60% diketemukan di sini. Kemudian ekspresi budaya, lukisan purba yang tertua juga, sudah pasti. Dan ini menurut saya, Pak Hasim dan kawan-kawan hadirin semua, kita harus jadikan satu fondasi, reinvent Indonesian identity, reinventing Indonesian identity, kita mulai di sini. Jadi dengan acara malam ini kita serahkan kepada Pak Hasim sebagai Board of Trustees, Dewan Penyantun. Saya kira kita akan mendapatkan tambahan tenaga yang luar biasa. Mudah-mudahan Pak Hasim akan membentuk satu board yang sangat kuat, sehingga upaya-upaya kita, karena memang ini perlu ada public-private partnership, perlu menjadi upaya dari semua stakeholder, semua pihak. Tidak bisa hanya pemerintah, tidak bisa hanya pemerintah daerah atau kabupaten kota, tapi harus juga dari swasta, dari pengusaha, apalagi para pengusaha yang selama ini mendapatkan usahanya dari Indonesia. Saya kira kita harapkan bisa memberikan sumbangannya bagi kemajuan budaya Indonesia. Saya kira itu sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya untuk menyaksikan bagaimana kita mendirikan sebuah Dewan Penyantun bagi museum dan cagar budaya untuk nanti mendukung upaya-upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan terhadap kebudayaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Menteri untuk tetap berada di tempat karena selanjutnya kita akan sama-sama melihat secara langsung penyerahan surat keputusan Dewan Penyantun Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya. Yang spesial pada malam hari ini akan ada surat keputusan 2 sekaligus. Untuk itu langsung saja kami akan mengundang dengan hormat Bapak Hasim Joyo Hadikusumo yang akan mendapatkan surat keputusan yang pertama. Dan kemudian kami juga turut mengundang Ibu Indira Estianti Nuryadin yang akan mendapatkan surat keputusan kedua. Dan kami mengundang juga dengan hormat Wakil Menteri Kebudayaan Bapak Giring Ganesa untuk dapat mendampingi Bapak Menteri Kebudayaan. Silakan untuk rekan-rekan media dapat mengabadikan momen yang sangat spesial di malam hari ini. Silahkan mengambil posisi dan kita akan langsung saja menyaksikan. Ini dia penyerahan surat keputusan yang pertama, yaitu Dewan Penyantun Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya oleh Menteri Kebudayaan kepada Ketua Dewan Penyantun Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling hangat Bapak dan Ibu. Dan berikutnya adalah surat keputusan pengangkatan Direktur Eksekutif Badan Pengelola Usaha pada Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan, Ibu Indira Estianti Nuryadin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang hangat Bapak dan Ibu sekalian. Inilah penyerahan surat keputusan dan selanjutnya akan diabadikan dengan berfoto bersama. Kita akan abadikan momen yang spesial pada malam hari ini. Saya akan bantu hitung mundur. Ini dia penyerahan surat keputusan Dewan Penyantun Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya. Sekali lagi, di 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu atas penyerahan surat keputusan pada malam hari ini. Untuk itu Bapak Menteri dan Wakil Menteri Kebudayaan, mohon berkenan untuk dapat kembali ke tempat karena selanjutnya kita akan mendengarkan
sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Penyantun Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Fadlizon, beserta Ibu Grace Fadlizon. Yang saya hormati, saya juga banggakan Wakil Menteri Kebudayaan, Bung Giring Ganesha. Yang saya hormati para anggota DPR RI, Bapak Kamru Samad, Bapak Ahmad Dhani beserta Ibu, dan Ibu Mulan Jamila. Yang saya hormati Kapolda Banten, Irjen Polisi Suyudi Aryo Seto. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Pejabat Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Bakhtiar Baharudin. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Museum Indonesia, Bapak Putu Supatma Rudana. Juga anggota DPR ya, dulu alumnus ya kalau gitu ya. Yang saya hormati Sekjen Kementerian Kebudayaan, kawan lama Profesor Bambang Wibawarto, Kumbanua, Prof. Dan saya hormati seluruh jajaran Kementerian Kebudayaan yang saya juga banggakan. Pertama-tama saya haturkan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri Kebudayaan, Bung Fadlizon, atas kehormatan yang luar biasa yang diberikan kepada saya. Saya diangkat sebagai Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya Indonesia. Ini suatu luar biasa. Ingin saya juga menceritakan suatu pengalaman saya saya ingat waktu kita dirikan partai politik ya, Bung Fadli, tahun 2008. Salah satu kalau nggak salah di dalam platform partai, ya kalau nggak salah ya, kita bertekad untuk mendirikan suatu kementerian kebudayaan. Itu cita-cita. Saya bicara berapa kali, intens waktu itu ya. Kita bercita-cita, ini 17 tahun lalu, bulan depan 17 tahun yang lalu, kita bercita-cita bikin suatu Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang independen terpisah, dan ini kita saksikan ya. Setelah 78 tahun mereka baru ada Kementerian Kebudayaan. Kita berbangga. Dan saya berbangga ikut perjuangan itu. Dan kita, ya, alhamdulillah kita menang. Dan kita ikut bisa menyusun suatu pemerintahan di mana kita, ya. So ini dan kawan saya, Fadlizon, pendiri partai, ya, bersama saya salah satu, kita wujudkan cita-cita kita ini, ya. Ini kenapa saya masuk partai politik. Untuk menentukan nasib bangsa. Betul nggak? Ya Bung Fadli. Kita bertekad, berniat untuk memperbaiki nasib bangsa. Dan ikut untuk juga menentukan nasib bangsa. Dan saya berbangga Bung Fadli, terima kasih. Saya malam ini, saya bisa jadi apa yang waktu itu Pak Wardiman Joyonegoro, masih ada beliau, saya sering ketemu. Beliau sama saya di Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, Dewan Pembina, saya selama 10 tahun Dewan Pembina, ketua. Dan waktu itu beliau panggil saya tahun 1996. Beliau panggil saya ke kantornya dan beliau sharing cita-cita beliau. Beliau mau bikin museum nasional yang bisa kita banggakan, yang menjadi
contoh museum nasional yang termasuk yang paling bagus di dunia. Waktu itu beliau cita-cita begitu. Dan beliau meminta saya untuk menjadi ketua, waktu itu ketua Dewan Pembina, penyantun apa, untuk ikut mengawasi dan mengawal museum nasional. Itu tahun 96. Tapi 98 ya kita sudah tahu ya, pemerintah berubah, beliau lengser, pemerintah juga lengser waktu itu ya mati ide itu. Nah ini Bapak Menteri Kebudayaan yang pertama di Indonesia dalam sejarah Republik Indonesia bisa mewujudkan, bisa mengaktualisasi cita-cita beliau dan cita-cita saya. Terima kasih Bung Fadli, saya tidak akan lupakan. Ini suatu kehormatan yang luar biasa diberikan kepada saya. Saya berjanji, saya bersumpah, saya sekuat tenaga saya akan ikut mengawal, saya ikut menjalankan tugas saya sebagai Ketua Dewan Penyantun. Tadi kita sudah bicara, kita akan nanti mengundang sejumlah pengusaha yang nanti fungsinya seperti British Museum di London. Pengusaha-pengusaha, chairman dari British Petroleum, chairman dari Vodafone, chairman dari Hong Kong Bank, chairman dari mana. Mereka duduk, pengusaha-pengusaha, sastrawan juga, untuk ikut mengawal, untuk ikut membina, untuk membangun suatu museum atau jaringan museum yang kita bisa banggakan. Semalam ini saya sangat tersentuh lihat pameran Kris. Di situ saya lihat passion dari Pak Menteri kita, passion dari Pak Fadlizon, itu kelihatan sekali. Beliau waktu itu berapa tahun lalu kan jadi Ketua Umum SNKI. Sekarang masih ya Ketua Umum ya, SNKI. Pak Wibowo Basuki ya, waktu itu serahkan. Dan waktu itu Pak Basuki juga datang ke kantor saya. Dan kita lihat di sini, dan saya bersaksi ya, Menteri Kebudayaan pertama dalam sejarah Republik Indonesia, saya kira sangat pantas dijabat oleh Pak Fadli. Karena Fadlizon ini sangat passionate mengenai kebudayaan kita. Sangat passionate. Saya kira tidak ada orang mungkin lebih passionate dari beliau ini. Ya. Dan ini saya kira saya menjadi pembantu Pak Fadli. Ya. Dewan Penyantun adalah pembantu, pendamping, pembantu-pembanding. Ya. Ini suatu exciting moment bagi saya. Ini luar biasa. Terima kasih untuk Pak Fadli atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Kepada jajaran Kementerian Kebudayaan, saudara-saudara di jajaran Kementerian Kebudayaan, saudara-saudara sangat beruntung dipimpin seorang Menteri Kebudayaan seperti Fadlizon. Betul. Ya, beliau kerja sebagai menteri, saya yakin 24/7 karena beliau sangat passionate. Beliau memiliki suatu library yang luar biasa, yang beliau biayai sendiri, beliau isi sendiri. Itu karena passion beliau. Ya. Saya ingat tahun 2006 ya, saya diperkenalkan dengan seorang namanya Ibu Ipung, istrinya Pak Wahyu Muryadi dari Tempo ya, majalah Tempo. Ibu Ipung adalah seorang apa ya namanya? Art dealer ya. Apa ya? Bukan pedagang lah, kalau mungkin art dealer lebih tinggi lah ya. Kolektor. Ya semacam itulah. Ya. Dan di situ kita mulai koleksi ya.
waktu itu ya, koleksi. Di sini saya tadi katakan ke Pak Fadli, ini luar biasa. Karena tahun 2008 saya terdakwa. Masih ingat ya, terdakwa. Saya terdakwa waktu itu, nah ini konyol. Saya terdakwa, sebetulnya tujuan mereka itu mereka mau dakwaan saya sebagai pencuri arca. Tapi karena nggak ada bukti dan karena saya ada dokumen asli bahwa saya membayar kepada Christie's kan, balai lelang ya. So saya bukan, so mereka cari apa ya. Ternyata mereka bikin saya terdakwa tidak mendaftarkan arca-arca di Kementerian, di Dirjen Kebudayaan waktu itu. Tapi Pak Dirjen waktu itu Pak Hari Untoro, ya mungkin masih ingat, dan Pak Suroso, Direktur Kebudayaan, beliau berdua mereka jadi saksi saya bahwa Hashim betul-betul mendaftar sejumlah dan semua arca-arca di Kementerian Kebudayaan. Saya kira di dalam arsip Kementerian Kebudayaan ada itu, daftar yang saya daftarkan itu. So ini malam ini saya jadi ketua Dewan Penyantun, ya ini apa ya, vindikasi ya. Ya apa yang saya berbuat 17 tahun yang lalu, 18 tahun lalu, ini sekarang kita bisa lihat ya buahnya malam ini. Terima kasih banyak atas kepercayaan diberikan kepada saya. Terima kasih kepada jajaran Kementerian Kebudayaan, dan saya bermaksud Pak Fadli dalam Dewan Penyantun mungkin kita akan nanti mungkin sidang mungkin sekali sebulan ya. Apa di sini nanti ada ruang rapat atau di mana di Kementerian Kebudayaan kita nanti ya, Pak Giring, Pak Wamen, mohon tidak bosan sering ketemu saya nanti ya. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kehormatan berikan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Selamat menjalankan amanah tugas barunya sebagai Ketua Dewan Penyantun Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak dan Ibu hadirin, kita memerlukan optimalisasi pelestarian, pengembangan, pemanfaatan museum sebagai cagar budaya. Dan tentu saja ini adalah sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan nasional yang perlu didukung oleh dukungan strategis dan juga partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Inilah alasan kita berkumpul pada malam hari ini untuk menyaksikan. Ini adalah awal mula bagaimana wadah tersebut kemudian diwujudkan sebagai dukungan strategis dan partisipasi aktif, yaitu dalam Dewan Penyantun Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya. Untuk itu, kita sekarang sudah berada di ujung acara. Kita sama-sama telah melihat secara langsung dan menjadi saksi sejarah bagaimana Dewan Penyantun Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya ini kemudian akan memajukan budaya Indonesia. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, sesaat lagi silakan Anda untuk dapat menikmati santap malam yang telah disiapkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung terselenggaranya kegiatan kita pada malam hari ini. Kami Dia Radisti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.